Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Masih lanjutan fenomena fujur pada nafs. Tapi mengikuti aja dulu ya. Mungkin ada istilah yang belum nyambung nih ya. Fenomena fujur pada nafs itu artinya dimensi-dimensi yang menerpa nafs. Nafs itu diri kan, lembaga diri. Yang berkonotasi negatifnya. Cuma ada zolim, yang udah kita lihat, udah kita bahas tuh kan. Ada dusta, ya kan? Ada membodohi nafs, menzolimi nafs. Yang kemarin nafsawalah. Jadi sawalah ini adalah menggunakan potensi filosofisnya memandang sesuatu, mengatasnamakan sunnah padahal hasil dari modifikasi gitu. Itu kan, Yes? Berdasarkan dugaan sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada dimensi yang selanjutnya, yaitu di surat An-Nisa 107. Ada lagi Qurannya nggak? Tak ada Quran satu lagi, tak? Habil. Jadi kajian ngaji sama kita itu, tapi bukan dengerin saya mendongeng, bukan. Tapi kita mendengarkan firman Allah berkumandang. Yang saya sampaikan itu adalah firman-firman Allah. Jadi, ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati. Jangan berdebat, jangan memperdebatkan, wala tujadil, jangan kamu memperdebatkan
terhadap orang yang yakhtanuna anfusahum, terhadap orang-orang yang sudah mengkhianati nafsu mereka. Enggak. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athim. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, la yuhibbu. Kata Habib tuh. Tidak mengasihi, tidak menyukai, tidak menyayangi, Pak. Cinta. Tidak mencintai. Kalau kasih Rahman, sayang Rahim. Ini malah lebih tinggi, boleh. Kalau lebih tinggi, ibu. Iyalah. Tidak akan bisa menjadi kekasih Allah orang-orang yang khianat itu tidak akan bisa menjadi kekasih Allah. Gitu. Bagaimana orang yang berkhianat itu? Yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Orang yang suka menyembunyikan sesuatu, ya, itu namanya orang yang berkhianat. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah itu bersama mereka. Il yubayyitu, ya yubayyinun. Yubayyituna. Ketika yubayyituna ma la yardha minal qaul. Mereka membuat sebuah kesepakatan, ya, apa yang tidak Allah ridhoi. Enggak. Mereka membuat ketentuan itu. Iya. Mereka membuat sebuah kesepakatan ma la yardha, apa yang tidak Allah ridhoi. Udah jelas-jelas Allah enggak suka. Tapi mereka malah membuat kesepakatan itu. Wa kana Allah bima ya'malu muhita. Jadi ini pengkhianatan terhadap lembaga ubudiyah atau nafs. Nafs itu lembaga ubudiyah kan? Atau tidak setia, tidak loyal pada prinsip atau azam atau azas Islam. Secara pribadi atau berjemaah. Pengkhianatan ini terjadi. Gitu loh. Gimana menolak? Ini. Nah, mohon. Pakai sendok aja tak? Sendok. Enggak. Ada bentuk pengkhianatan yang dilakukan secara pribadi atau berjemaah. Nah, Allah tidak
cinta tidak ridho suka. Tidak suka. Lah, yuhibbu. Saya tidak cinta sama orang-orang kayak begini. Bukan kekasihku, katanya. Orang-orang yang berkhianat. Nah, sekarang kita lihat persoalannya. Ya. Hal apa saja yang selalu dikhianati oleh kebanyakan manusia ya. Coba catat dulu ayatnya, nanti cari halnya ya. Catat ayatnya, cari halnya. Nanti sambil saya makan, Aziz ngerjakan untuk mencari hal. Paham nggak? Setelah ayat lah. Ya tulislah ya, nanti di Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal berapa? Ya catat dulu ayatnya. 827. Mungkin mah harus sudah hafal Al-Anfal surat ke-8 harus gitu tuh. Pelajar kitabullah mah. 6610 1232 Al-Anfal 59 dan 71 8 59 71 40 19. Sok. Cari halnya. Apa yang dikhianati? Al-Anfal 8. Apa halnya? Ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman tattaqullah. Nah, halnya sebutkan. Enggak perlu dibaca. Kan udah dibaca ya. Jadi mempercayakan amanat yang dipercayakan pada mereka, pada orang-orang. Pertanyaannya apa? Hal. Hal apa? Berkhianat. Hal yang dikhianati. Berkhianat. Apa berarti di sini? Tidak yakin, tidak percaya terhadap yang sudah diamanatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak percaya. Tidak percaya kan? Dari mana kata tidak percayanya? Ini cara mengambil sebuah plot, mengambil sebuah hal dari ayat. Halnya apa? Yang berpotensi atau yang berkemungkinan untuk dikhianati. Amanah. Amanah Allah dan amanah. Gak susah kan? Kalau mau fokus aja gitu. Jadi hal yang dikhianatinya adalah, ini masalah pengkhianatan tadi ya. Pengkhianatan terhadap nafsu. Halnya adalah di surat berapa tuh? 827. Mengkhianati amanah Allah, yaitu kitabullah. Apa amanah Allah? Kitabullah. Apa amanah Rasul? Amanah Rasul apa? Sunnah. Sunnah Rasul.
Enggak. Apa kita selama ini tidak mengkhianati amanah Allah tersebut? Dan apa selama ini kita tidak mengkhianati amanah Rasul? Ya, aku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Orang beriman ini yang ini. La takhunullah war rasul. Janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Amat amanah Allah, yaitu kita amanah Rasul, yaitu awas. Ini kerap terjadi bentuk pengkhianatan ini. Ketika orang mengabaikan kitabullah dan mengabaikan sunnah Rasul, itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap nafsu. Di 6610 apa? Apa? Istri tidak dia Pak, istri itu istri mereka Langsung to the point aja. Apa halnya? menzolimina. Jadi Yang berkhianat siapa nih? istri Kepada? suami Ih, ampun. dulu tuh saya istri pada suami udah Pengkhianatan kepada suami atau imam. Ini kan kasusnya Imam keluarga. istri Lut kan. Kok susah sih, Dia- Dis? dia, Pak. Nah, inilah. Hmm. Susah ya? Kok susah sih? Karena iya teh gini Pak, aduh. Hah? Nggak mikir lah. Mana Dak, teu kudu mikir mah tinggal maca. Itu loh. Ya. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Jadi dia Pak. Hmm? Pengkhianatan pada seorang suami yang imam, yang rasul kan. Tidak ikut sampai tuntas.
Kan Nuh istrinya kan nggak ikut masuk ke perahu. Lut juga sama kan. Kok asal zolim ngaco kemana-mana. Fokus pada hal. Itu cara belajar. Hmm. Nah, yang ketiga, 1232. Dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Gimana olah kan ya istri Al Aziz berkata, istri ini berarti dia ya, istri ini orang yang udah ya guru. Jadi halnya apa? Tidak melakukan perintah. Perintah siapa? Perintah siapa sih? Hmm? Perintah sopo? Lewat dulu. Lanpal 59. Apa halnya?
berkhianati kekuasaan Allah. Karena ya benar nanti kafaru, jadi bahwa mereka dapat roh sebaku dalam sebak Dan 71 tuh kan. tapi jika mereka berkhianat kakak itu kakak saya itu kepada Muhammad Rasul. Iya. Berarti berkhianat kepada Rasul. Ini dalam sikon apa nih? Kondisinya dalam kondisi apa? Dalam situasi apa? Kekuasaan. Dalam situasi kekuasaan. Kekuasaan bukan. Masa kekuasaan sebuah situasi sih? Ampun. Kosakata ini aduh. Ini situasinya lagi situasi apa? Susah ya? Benar berarti, Quran susah berarti ya? Dalam situasi apa, Pi? Kira-kira, Pi? Ini. Lima 9 dan 71 itu tuh situasinya dalam situasi apa itu? Masa sih nggak bisa menemukan situasinya? Benar susah kalau Quran tanya. Hmm? Situasinya dasar berkhianat. Kacau. Masa berkhianat situasi? Sih. Yang dicari adalah halnya. Berkhianat itu sebuah sikap, bukan sebuah situasi. Berkhianat itu adalah perilaku. Nah, cuali sih. Ngarang. Situasi perang ini teh. Hah? Oh ya. Ampun. Soalnya kan ayat ieu. Hah? Taya naon? Taya nu lempar-lempar panah gitu. Mana nggak bisa menangkap sebuah situasi dari sebuah ayat? Oh, dia maksudnya mencirikan situasi perang gitu. Nggak ada. Coba baca yang benar, makanya bacanya tuh. Ayat 07 hiji. Iya. Oh, dari ada kata tawanan saja sudah jelas ini mah situasinya situasi perang ya teh gitu. Hah? Segala macam disebut situasi yang ngarang. Di luar konteks itu mah namanya. Susah ya emang ya, paham Quran ya.
Jadi ini kasus pengkhianatan dalam sikon perang. Terakhir di 4019. Latihan Jis ini jangan hanya mau disuapin aja, ngerti nggak? Ambil latihan ini memahami ayat sesuai dengan konteks yang kita bahas, jangan kemana-mana. Apa ini berarti? Berkhianat pada apa yang dipandang. Anda bisa. Pengkhianatan Dipandang mata ya. lain. Pengkhianatan di mata. Mata tidak jujur. Nah, sudur itu sadar, dalam kesadaran. Feeling, sense, sudur itu. Mengkhianati feeling, mengkhianati perasaan. Jujur perasaan orang. Ya. Pengkhianatan di mata atau mata tidak jujur. Tahu nggak contoh pengkhianatan mata, contohnya gimana? Ini mata memperhatikan ya, Teh. Ya. Ya. Ini pengkhianatan mata pada mata. Saudara pernah melihat sesuatunya, tapi justru kan orang melihat. Nih, saya lagi nerangkan nih. Saya lagi nerangkan. Tadi ini mata tertuju kepada sama saya kan. Ada sesuatu hal terjadi di luar. Saya langsung menoleh itu. Ya. Berkhianat namanya. Saya ngaji nih. Tadinya fokus. Ribut di luar. Langsung menoleh. Itu sudah terjadi pengkhianatan. Jadi robah kan. Ini enggak? Ya, macam waktu malam kemarin Ajis kan. Kita lagi ngebahas apa gitu kan. Lagi asik. Ngebahas masalah pertanyaan si Isal kan. Terus saya WA masuk tiba baturan. Langsung bubar kan. Itu contoh pengkhianatan itu. Ya. Kan kemarin tidak saya tegur. Karena ayatnya belum ada gitu kan. Nah ini ayatnya gitu loh. Ini enggak? Langsung ayatnya turun malam iya. Kerasa enggak? Hah? Kerasa enggak waktu itu? Kita lagi fokus nih, Vi. Serius, kita lagi bahas masalah apa?
Tiba-tiba ngomong, iya di mananya? Berarti dia lagi merusak suasana itu kan gitu kan. Kamu sadar nggak tuh? Nah, itu. Lagi ngaji serius. Tiba-tiba, Sal, iya di mananya? Buyar langsung enggak. Nanya kenapa kamu pemerintah? Cari kedai antik di mananya? Lagi serius, kita lagi ngebahas masalah Arabian, lagi masalah lalakum takkilun segala macam. Saya masuk ting. Salah, kedai antik di mananya? Jadi kacau. Ya, kita lagi bahas risalah lo gitu loh. Tapi kamu nggak sadar kan? Nggak sadar kalau itu adalah perbuatan yang tolol, konyol. Yang rugi siapa? Akhirnya, yes, saya duluan atunya, saya kata dulu atuh udah bubar kan. Pengkhianatan. Tidak. Sama kita rezeki Pak. Apa yang kata? Kayak batas kan. Sumber khianat deh. Awur. Waktu itu kan abang nggak komen kan? Nggak komen. Karena memang ayat yang nggak ada waktu itu lagi tidak ngebahas bab itu gitu kan. Sekarang lagi bahas bab ini ya Kepanggil. keluar lah contohnya gitu kan. Sudur, perasaan. Jadi kamu mengkhianati, sebenarnya perasaan kamu mau ke teman kamu apa mau ngaji gitu. Enggak. Buyar, Wi. Bubar langsung, bubar barisan jalan. Ayo tapi kan. Baru Lagi ngebahas lagi. Memang sih tanya jawab gitu ya. Lagi, dari antik di mana? Ya cicing, lah. keluar ayat Pak. Acan ayat nang gitu kan. Reka dalil lu. Lagi dicarekan, ngarekan dasarnya apa gitu. Walaupun saya sebenarnya secara hati Udah ada. secara estetika ini nggak cocok sajisnya gitu kan. Tapi nggak kayak ayat-ayatnya gitu. Itu. Itulah cara. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul itu seperti itu kan tidak? Sebab turunnya ayat. Udah ada rasa. Jadi ayatnya memang sudah ada gitu. Cuman peristiwanya yang belum terjadi. Kemarin ada peristiwa, nah sekarang ayatnya turun. Gitu. Jadi bukan asbabun nuzul itu bukan artinya ketika ada peristiwa turun ayat, ketika ada peristiwa turun ayat, enggak gitu. Ini ayatnya memang sudah ada. Tapi momentum untuk menuzulkan ayat ini Belum ada. nah, jadi butuh momentum gitu. Butuh contoh. Ya butuh momentum. Momentum itu waktu kan. Jadi butuh waktu yang tepat. Kalau ujuk-ujuk kemarin, Jis kamu berkhianat kan? Waktu udah siapa ngomong tuh berkhianat? Kan materinya juga belum gitu. Iya. Kan materinya juga belum. Ujuk ngomong. Kayak momentum lah gitu, kayak waktu lah gitu. Nah, ayat waktu. Gak usah merasa nggak enak hati, nggak usah merasa bersalah, nggak usah. Memang begitulah. Itulah bukti kebenaran Quran. Artinya Quran itu memang sesuai dengan proses kehidupan manusia. Ngerti nggak? Memang begitu. Nggak usah merasa bersalah. Nggak perlu juga merasa bersalah. Memang begitu kok. Peristiwanya memang harus ada peristiwa itu gitu. Biar bayannya lebih tajam. Enggak.
Bayan yang tajam ada peristiwa sama kita kan dia kan lebih lebih apa namanya lebih Menusuk. menghunjam, lebih menusuk gitu. Tadi yang kelewat surat berapa? 12. Yu surat Yu itu Itu ayatnya salah tuh, buat 32, 52. 52. Makanya tadi saya lewat. Karena nggak ada kata khianat di situ. Kamu perhatiin nggak tadi? Kalau kamu pinter, kritis, Pak, mana kata khianatnya nggak ada. Harusnya gitu, Ji. Ada nggak kata khianatnya? Sekarang. ada bahwa khianat tidak tidak menghidayah La yahdi kaidal khainin tuh. budaya orang Jadi hidayah itu ya aneh nih ya kalimatnya kalimat hudan nah Yahdi Ridho ya lo tuh. kan Ridho tadi Ridho tadi nyambung tadi Ardi Ini sarap nih kan yang terjemahannya. Di situ apa sama? lah ini kan maksudnya la Yahdi nah maksudnya 52. Kan udah dibilangin diganti sama 52. ya menjebak la Yahdi Atau kan? Allah memang pemberi hidayah. ya. Tapi hidayahnya tidak akan bisa bekerja pada orang yang hati-hati. Makanya kenapa kita susah memahami, jangan-jangan masih ada pengkhianatan dalam diri kita. Terus kita cek. Kita masih mengkhianati. Orang sudah memberikannya. Bukan mengkhianati hidayah Allah. Ini tadi. Hidayah Allah itu tidak bekerja pada orang yang mempunyai sifat khianat. Ngerti enggak? Ini kan Quran hidayah. Kenapa kita susah paham? Karena masih banyak sifat khianat dalam diri kita. Kita baca Quran, ya kan? Tapi yang kita interpretasikan adalah pikiran kita sendiri. Itu namanya khianat. Bisa kita patuh saja sama lafaznya, patuh sama redaksinya. Nggak bekerja. Hidayah Allah pada orang yang mempunyai kaidah-kaidah berkhianat. Jadi di sini bentuk pengkhianatan kepada induk semang istilahnya. Atau bentuk pengkhianatan kepada orang yang pernah menolong kita. Yusuf kan tadinya masuk dicemplung dalam sumur kan? Gitu. Terus ditemukanlah oleh seorang musafir, ya kan? Terus dijuallah kepada raja ini tadi kan, raja Mesir itu tadi yang disebut Al-Aziz itu kan. Berarti kan si Yusuf diselamatkan sama siapa? Sama raja Mesir itu. Ya kan? Jangan jadi anak, jangan jadi
Istri si raja suka sama si Yusuf. Si Zulaiha itu masa kamu nggak tahu sih cerita itu? Itu kan cerita umum, Jis. Tahu nggak cerita itu? Itu Zulaiha namanya kan, istri si raja. Senang sama si Yusuf. Tapi si Yusuf senang juga sebenarnya. Cuman dia tidak mau mengkhianati orang yang pernah menolong. Makanya ketika diajak bertumbuh sama Zulaiha, Yusuf nggak mau. Kalau aku melakukan hal itu berarti aku sudah mengkhianati. Iya. Nggak? Makanya hati-hati sama orang yang pernah nolong kita. Jangan dikhianati. Nah inilah hal-halnya. Ada berapa tuh? Ada 5 kan? Coba sebutkan satu persatu halnya. Hanya di 2 kilo opat 5 genap Pak. Di 2 kilo 2 kilo opat genap di. Yang pertama orang yang berkhianat kepada Allah. Amanah. Yang surat An-Nisa itu kan dasar ayatnya. Dasar ayat pengkhianatan terhadap nafs kan? Jadi mengkhianati amanah. Yang mana itu yang mengkhianati amanah itu? Al ayat 27. Nah, amanah siapa? Yang lengkap lah. Mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Amanah Allah itu apa? Tabul. Rasul itu ya amanahnya sunnah Rasul. 66 ayat 10. Ya berkhianat kepada suami istri. Imam. Suami di situ maksudnya imam ya. Terus bukan suami yang kayak anjing itu, bukan. Suaminya Rasul ini gitu loh. Ini enggak semua suami imam. Banyak suami yang jelebau juga kan. Yang bisa disebut imam Pak pada bapak ya, pada keluarga ya, yang gimana? Yang memegang amanah Allah lah. Itu disebut yang memegang amanah Allah dan amanah Rasul. Jadi dia membawa istrinya menuju ke jalan Allah, ya kan? Dan menuju kepada sunnah Rasul. Bukan suami-suami yang mengajak istrinya kepada kemewahan dunia. Bukan suami yang mengajak istrinya kepada untuk mencintai benda-benda materi duniawi, bukan. Tahu nggak? Itu Abu Lahab namanya. Kalau suami yang mengajak istrinya kepada dunia, materi, itu namanya Abu Lahab. Dan istrinya pun sama, kompornya gitu. Terus berkhianat pada Rasul dalam situasi perang. Al-Anfal berapa? Al-Anfal ayat 57. Bukan 57 ayat 71. 71. 71 pada dia. 59 dan 71. 57 tadi. 59 dan 71. Berkhianat pada Rasul dalam situasi Perang. Terus 40 19 mengkhianati apa yang dipandang oleh mata dan pada feeling yang ada dalam dada. Langsung khianatan di mata ya. yang dipandang oleh mata. Terus hidayah Allah tidak akan bekerja pada orang yang berkhianat. jadi hal pengkhianatannya apa? Berkhianat pada orang yang pernah menolong.
Itu orang yang pernah menolong. Nah, ulang. Saya tahu lah. Lagi. Paham? Inilah fenomena fujur yang kesekian. 11 Pak. Yang ke-11 ya.